Di tengah gejolak jelang Pilpres 2024, kemunculan baca pres Ganjar Pranowo dalam video azan sempat jadi perbincangan publik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai hal tersebut bukan merupakan politik identitas. Visual tersebut lebih kepada ajakan Ganjar kepada masyarakat untuk taat beribadah karena memang Ganjar dinilai sebagai seseorang yang memiliki sosok atau dikenal sebagai sosok yang religius. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik dan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Selamat sore Buya Anwar dan Mas Raufik. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Buya Anwar terlebih dahulu. Mungkin saya harus minta perspektif atau kacamata MUI begitu. Melihat bagaimana tayangan azan, kemudian ya saat ini yang berisikan gitu wajah Mas Ganjar Pranowo. Dan kebetulan juga saat ini menjadi penelitian atau penyelidikan sendiri dari KPI. Ya, kalau bagi saya secara pribadi ya, itu tidak masalah. Bahkan menurut saya ya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu sebagai sesuatu yang baik ya. Karena dia pasti akan punya dampak yang positif menurut saya kalau ditinjau dari konteks dakwah ya. Tapi karena sekarang ini situasinya sudah mendekati Pilpres ya. Dan kebetulan juga Pak Ganjar adalah salah satu bakal calon presiden. Maka akhirnya ya masalahnya dihela ke persoalan politik gitu ya. Nah, kalau udah bicara tentang politik, saya kan tidak terlalu mengerti tentang politik ya. Cuma setelah saya lihat dan baca di media sosial kok seperti gaduh gitu kan ya. Ya itu pertanda bahwasanya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu menjadi sesuatu yang debatable ya. Ada yang karena menimbulkan pro kontra. Oleh karena itu menurut saya jika situasinya, kalau menurut saya pada dasarnya hukumnya boleh ya, tidak ada masalah. Cuma kalau seandainya akan menimbulkan kegaduhan, ya ada kata-kata dari para ulama yang menarik untuk dikemukakan yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Dia meninggalkan kemafsadatan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Oleh karena itu kalau seandainya misalkan hal-hal yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini akan membuat kegaduhan dalam dunia politik kita ya maka menurut saya ya tidak usah dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak menimbulkan kegaduhan menurut saya tidak masalah. Dan kalau seandainya ada orang mencap ini politik identitas, kalau menurut saya sangat sah sekali itu Pak Ganjar memperlihatkan sosok dan identitasnya sebagai seorang Muslim. Kan mungkin saja ada orang yang selama ini ragu tentang siapa ini Ganjar Pranowo ini kan, ternyata dia memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah seorang Muslim, gitu kan. Jadi menurut saya itu baik gitu ya. Cuma kan kalau dari perspektif politik ya, karena saya bukan orang politik, saya tidak ngerti, tapi bagi saya kalau dalam perspektif agama, dalam perspektif dakwah ya baik-baik saja. Oleh karena itu kalau ada misalkan bakal calon presiden yang lain yang juga ingin melakukan hal yang sama, bagi saya tidak masalah ya. Ya cuma kan kalau seandainya akan gaduh suasana dan situasi dalam negeri dibuatnya ya sudah. Tidak usah ditempuh cara-cara seperti itu. Itu yang mungkin barangkali sikap dan pandangan saya. Oke, berarti ini bicara mengenai kepatutan begitu terutama ketika situasinya cukup sensitif ya Bu ya jelang pemilu 2024. Mas Raufik, terutama sebagai salah satu partai yang mendukung begitu Mas Ganjar Pranowo, apakah ini menjadi pertimbangan sendiri begitu? Apakah berpengaruh begitu dalam strategi pemenangan Mas Ganjar tentu dalam pemilu 2024? Yang pasti begini bahwa Mas Ganjar ini kan seorang figur ya, seorang pemimpin yang telah dianggap berhasil dalam konteks kepimpinan misalkan di Jawa Tengah, dia bisa menyelesaikan Jawa Tengah dengan baik dan dia punya pengalaman yang cukup panjang dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini Mas Ganjar ini bukan siapa-siapa, dia sebagai warga negara, sebagai orang biasa, bukan lagi sebagai seorang pemimpin di daerah maupun di satu tempat. Nah, tentu karena beliau hari ini bukan siapa-siapa, maka iklan
bukan iklan ya, sebagai background di azan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang patut dipersoalkan. Oke. Karena satu hal yang pasti bahwa ya karena beliau punya track record kepemimpinan yang cukup baik. Nah, dengan kebaikan yang telah dimiliki oleh Pak Ganjar, mungkin ini juga bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang lain bahwa pemimpin yang besar aja menyerukan soal kebaikan, soal sholat, mengajak untuk tertib dalam beribadah dan segala macam. Oke. Jadi ini pasti akan mendatangkan sebuah kebaikan karena ini tidak ada hubungannya dengan elektoral, tidak ada hubungan dengan kampanye, karena ini yang sifatnya memang dalam konteks keagamaan. Dan kalau ada tuduhan bahwa ini bagian dari politik identitas, kan sejak kapan azan itu menjadi bagian dari politik identitas? Kan azan ini adalah bagian dari seruan, jadi siapapun boleh. Maka saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Buya misalkan, bahwa ini tidak mendatangkan sesuatu yang salah, tapi ini justru mendatangkan kebaikan. Sudah barang tentu kita harus mengambil positifnya dalam konteks ini, dan masyarakat juga jangan terpancing bahwa ini adalah politisasi segala macam. Ini adalah bagian dari rakyat biasa yang pernah menjadi pemimpin dan kebetulan itu baik. Siapa tahu ini bisa menjadi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Menjadi Baik. contoh yang baik buat rakyat secara keseluruhannya. Baik, MUI sendiri menyebut Mas Rofiq begitu, kalau misalnya ini adalah sebuah ajakan untuk beribadah, maka tidak menutup kemungkinan baca pres atau mungkin bacawa pres atau siapapun sosok yang ingin, ya kebetulan begitu sudah mendeklarasikan diri maju begitu dalam pemilu 2024, juga turut serta begitu bikin atau berada dalam tayangan azan yang ya seperti Mas Ganjar begitu? Iya, boleh saja. Jadi yang baca pres ada tokoh yang baik yang selama ini dianggap bisa menjadi contoh bagi masyarakat, kalau mau tampil di dalam videonya azan itu juga sah-sah saja, tidak ada larangan. Kan ini soal kebetulan aja yang diambil ini Mas Ganjar. Siapa tahu nanti baca pres yang lainnya, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan ini diseret ke soal politik, karena ini menjadi bias nanti dalam soal penafsiran. Karena hari ini Mas Ganjar itu bukan menjadi gubernur, bukan menjadi anggota dewan, dia menjadi rakyat biasa. Nah tentu saja karena ini menjadi rakyat biasa, maka ini seharusnya tidak mendatangkan masalah. Kecuali kalau sudah capres didaftarkan oleh ke KPU, baru ini bisa mengundang pro kontra. Tapi kalau masih seperti ini menurut saya tidak ada masalah. Oke, baik. Saya harus ke Buya begitu. Buya juga sudah mengikuti pesta demokrasi bertahun-tahun sebelumnya begitu. Menurut Anda, tindakan apa saja atau mungkin penggunaan yang salah begitu dalam konteks ini yang bisa kita kategorisasikan atau kita asumsikan sebagai politik identitas gitu, biar semuanya tidak salah jalan, Buya? Ya, saya sendiri bingung apa yang dimaksud dengan politik identitas ya. Oke. Karena menurut saya ya calon-calon itu ya harus memperlihatkan identitasnya, siapa dia ini sebenarnya, gitu kan ya. Oke. Kalau dia seorang Kristiani, dia harus memperlihatkan identitasnya sebagai seorang Kristiani. Kalau dia seorang Hindu, dia harus memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Hindu. Kalau dia seorang Buddha, dia harus memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Buddha. Kalau dia Konghucu, dia harus memperlihatkan sosoknya sebagai seorang Buddha ya. Jadi jangan melakukan kamuflase gitu kan. Dan menurut saya ya, apa yang terjadi sekarang ini yang kita bicarakan adalah ya saudara Ganjar Pranowo ingin memperlihatkan identitasnya seorang Muslim gitu kan. Ya saya itu bagus sekali menurut saya ya. Dan kalau seandainya ada pengikut bakal calon presiden lain juga merasa ya kalau begitu buat juga hal yang sama dan serupa, itu tidak masalah menurut saya itu ya. Oke. Jadi begini ya, jangan sesuatu yang tidak terlalu prinsip lalu dibesar-besarkan kalau bagi saya ya. Karena menurut saya ya
itu kan juga akan menguji kematangan kita dalam berpolitik dan berdemokrasi kalau menurut saya ya. Jadi oleh karena itu ya, tapi kalau seandainya memang kita belum siap untuk menerima itu ya sudah, daripada pilpres dan pemilu gaduh ya sudah, mungkin barangkali ya tidak usahlah hal-hal yang seperti itu dilakukan, gitu aja kesimpulan saya. Karena saya lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan ya. Bagi saya pilpres dan pemilu itu harus kita jadikan sebagai sebuah pesta demokrasi gitu ya. Yang namanya pesta itu kan kita bersukaria gitu kan ya. Betul. Jadi kalau seandainya Happy-happy. kita menjadi tidak bahagia dan tidak gembira gara-gara sesuatu, ya menurut saya sesuatu itu ditinggalkan saja begitu. Oke, jadi kita kalau misalnya memilih sebuah strategi kampanye atau konten yang mungkin berhubungan dengan kampanye jelang pemilu 2024 ini, sebisa mungkin menghindari sesuatu yang bisa membuat gaduh atau tadi gitu membuat asumsi-asumsi seperti itu ya Bu ya? Ya, kalau bagi saya itu enggak membuat sesuatu itu gaduh, tapi kan dibuat menjadi gaduh nih kalau menurut saya ya. Yang Bagi namanya saya juga tidak ada netizen masalah ya. gitu. Oleh orang-orang lain kan dibuat menjadi gaduh, itu bingung juga saya. Ya mungkin karena saya bukan orang politik ya. Saya bukan orang politik ya. Bagi saya ini adalah orang yang kerjanya sehari-hari berdakwah ya. Jadi oleh karena itu bagi saya kalau ada orang melakukan sesuatu yang baik ya, orang sekaliber tokoh yang akan maju dalam pilpres gitu ya, sholat berwudhu gitu ya, berwudhu dan sholat, itu bagi saya itu adalah sebuah ya proses edukasi gitu ya, kepada masyarakat luas, terutama kepada orang yang beragama Islam. Ya ayo tiru orang-orang yang kayak begitu begitu kan ya. Kita kasih contoh yang Masalah baik dia ya. tulus atau tidak tulus melakukan itu ya, masalah dia jujur itu urusan dia lah ya. Tapi bagi saya terus terang ya, melihat ada tokoh yang terkenal negeri berwudhu ya, hati saya langsung bergetar gitu. Karena saya melihat ya ini adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu kalau ada orang yang melakukan kebaikan secara publik gitu ya saya dukung gitu ya. Dulu Pak Jokowi pernah memimpin ikut sholat jamaah di sebuah masjid ya. Tetapi oleh tokoh yang ada di situ, Pak Jokowi yang disuruh untuk untuk memimpin sholat gitu, dan Pak Jokowi karena didesak ya beliau maju gitu ya menjadi imam. Bagi saya itu menarik itu ya, seorang presiden jadi imam ya, bagi saya itu sebuah hal yang agak sulit saya melupakannya begitu ya, karena sangat berkesan gitu. Tapi kan kalau ditinjau dari perspektif politik ya tafsirnya macam-macam gitu. Dan saya bukan orang politik, saya menegaskan diri saya bukan orang politik ya. Kita minta perspektif Buya dari sisi agama. Nah terakhir mungkin Mas Rofik, ya berhubung karena kita tahu ya yang namanya netizen dan sebagian dari netizen itu kan hampir pasti ya mereka yang akan memilih begitu dalam pesta demokrasi 2024. Gimana ya supaya bisa nih, maksudnya kita tahu netizen kita tuh kalau gak mau dibilang julid, kritis begitu Mas Rofik. Supaya kita sama-sama gitu bisa menekan adanya kemungkinan kegaduhan tersebut, terutama yang bisa berakibat buruk begitu bagi para baca pres. Ya, kita sebagai partai politik juga punya komitmen untuk menegakkan demokrasi dan menjalankan demokrasi itu bisa dalam konteks yang sesungguhnya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus memberikan istilahnya itu bimbingan yang terbaik agar mereka juga bisa memahami terkait dengan aspirasinya harus kemana. Nah, ini dalam konteks politik. Tetapi kalau dalam konteks Mas Ganjar kan tetap saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya kegaduhan ini tidak perlu dibesar-besarkan. Bahwa memang ada di antara pendukung dari baca pres yang lain mungkin merasa terganggu karena baca presnya yang lain belum ada kesempatan di dalam konteks ini, ya menurut saya boleh menyampaikan sebuah aspirasi itu. Tetapi satu hal yang pasti saya ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian dari edukasi, ini dalam konteks memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, mereka bisa mengenal lebih jauh, karena sesungguhnya kita tidak ingin menyajikan kepada masyarakat itu seorang pemimpin yang tidak tahu track recordnya, seorang pemimpin yang memilih kucing dalam karung, rakyat memilih kucing dalam karung, itu yang kita hindarkan.
Nah, Oke. dengan adanya figur para baca pres yang saat ini belum terikat secara politik, menurut saya ini penting untuk diperkenalkan lebih jauh kepada masyarakat agar mereka juga memahami tadi yang disebut oleh Buya bahwa identitas seseorang, apalagi dalam konteks kepemimpinan, itu penting harus ditunjukkan karena ini juga terkait dengan komitmen perjuangan ke depan dan rakyat tidak salah pilih. Nah, tentu satu hal yang bisa saya catat bahwa hari ini dalam konteks Mas Ganjar itu adalah kita ingin masyarakat bisa mengetahui figur calon pemimpin. Yang kedua, kita juga ingin menunjukkan bahwa anak bangsa yang dianggap baik, yang mempunyai kualitas terbaik, itu juga bisa ditampilkan dalam konteks dia yang sesungguhnya. Jadi menurut saya dalam konteks azan ini sesuatu yang baik dan yang negatif menurut saya tidak perlu diburuk-burukan atau sengaja dibuat gaduh agar masyarakat juga terpengaruh dengan kegaduhan itu. Jadi pesan saya, rakyat harus biasa-biasa saja, lihatlah semua calon pemimpin dengan track record dan kualitasnya agar kita tidak salah pilih. Baik Mas Rofik dan juga Buya Anwar sebelumnya. Terima kasih. Saya ucapkan atas waktunya dalam Sindo sore-sore hari ini. Salam sehat selalu Buya Anwar dan juga Mas Rofik. Ya, sama-sama. Ya, Sampai Mbak jumpa. Fani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.